Salam Bapak Ibu, selamat pagi. Setiap kita butuh bahagia untuk merespon sesuatu. Baik itu yang datang, yang tidak kita duga maupun yang kita duga. Oleh karena itu, mari kita melihat inspirasi pagi hari ini tentang berdoa. Berdoa adalah percakapan antara kita dan kepada Tuhan. Komunikasi atau berbicara langsung kepada Sang Pencipta. Karena setiap kita mungkin melihat bahwa percakapan kepada Tuhan adalah hal yang penting, tapi seringkali ini menjadi kendala setiap kita. Doa adalah suatu kesempatan yang besar untuk menghampiri Tuhan. Dalam kesempatan ini kita gunakan waktu kita. Karena kita diberikan waktu 24 jam sehari. Mari kita gunakan waktu ini untuk kita mengambil berdoa kepada Bapa di surga. Karena di dalam Alkitab dikatakan, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Bapa kita di surga akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Karena setiap orang yang meminta akan menerima. Dan setiap orang yang mencari akan mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk baginya akan dibukakan. Tentu kita melihat apa isi doa. Setiap kita tentu akan melihat perubahan-perubahan yang berarti. Melalui doa kita bisa melihat bagaimana setiap respon kita di dalam melihat hal-hal yang mungkin kita sulit antisipasi. Dalam situasi pandemi seperti ini, tentunya Bapak Ibu dan saya juga mencoba untuk melihat bahwa doa adalah hal yang penting, kekuatan kita atau kekuatan orang Kristen untuk setiap kita datang menghampiri Tuhan. Supaya melalui doa ada hikmat, ada roh pewahyuan, supaya mata hati kita terang untuk melihat bahwa ada hal-hal yang baik, ada hal yang benar yang kita bisa perjuangkan di dalam hidup ini. Saya mau bersaksi, pada waktu situasi pandemi seperti ini, saya punya sahabat yang mungkin tidak seiman, tapi dia mengalami COVID. Tapi karena pernah mengalami kebaikan dari sahabat ini, saya datang ke rumah sakit untuk melihat peti jenazahnya. Dan saya juga datang untuk menguburkannya di Cilengsi. Pada waktu itu saya sedikit gentar, tapi saya berdoa kepada Tuhan. Tuhan, ini sahabat saya ini orang baik yang pernah saya alami di Jakarta. Dan saya tidak gentar. Setelah berdoa, saya pergi pagi-pagi buta ke rumah sakit daerah Bekasi dan saya juga antar. Ternyata sedikit sekali orang yang datang. Mungkin kekhawatiran itulah yang membuat mereka tidak hadir. Tapi saya bersyukur setelah pulang saya tidak menemukan ada gejala-gejala itu kepada saya. Jadi Bapak Ibu, mari kita melihat bahwa doa adalah bisa menjadi kesukaan setiap kita. Karena sudah dibuktikan bahwa melalui doa Tuhan akan berkarya atas hidup kita ini. Tuhan akan menolong, Tuhan akan menuntun, Tuhan akan menjaga hati kita supaya kita tahu mana yang benar, mana yang salah. Supaya di dalam kehidupan ini kita terus boleh melihat bahwa Roh Kudus, Roh Tuhan yang terus menuntun bahwa kehidupan kita semakin hari semakin baik di mata Tuhan. Oleh karena itu, biarlah setiap kita tidak jemu-jemunya untuk berdoa. Karena Tuhan gampang untuk ditemuin. Tidak seperti manusia yang lain. Ada pemimpin yang sulit ditemuin. Atau orang-orang penting yang sulit ditemuin. Tapi Tuhan, kapanpun kita bisa menghampiri Tuhan. Karena itulah kekuatan doa kita. Supaya kita terus melihat campur tangan Tuhan nyata di dalam hidup kita. Terima kasih, selamat berdoa. Tuhan memberkati. Amin.